Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Ulpa dari kelas B3 PGSD 2018 dengan NIM 180603060. Kepada yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Ruli Setiadi MPD dan dosen pembimbing 2 Ibu Evi Susanti MPD. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang selalu sabar dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Audiovisual pada materi kalimat tanya menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa kelas 2 sekolah dasar. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu kondisi ideal, di mana mempelajari cara membaca dilakukan di kelas awal atau kelas rendah, khususnya di kelas 1, 2, dan 3, yang disebut dengan kemampuan membaca permulaan. Berdasarkan hasil riset global, pada tahun 2015, Indonesia mendapatkan prestasi yang rendah dalam hal kemampuan membaca siswa sekolah dasar. Sedangkan kondisi di lapangan seperti yang peneliti temukan di salah satu sekolah dasar, masih ada siswa yang mengalami kesulitan dalam hal membaca. Fenomena kesulitan membaca tersebut masih menjadi tantangan besar bagi pendidik. Kesulitan membaca ini harus segera ditangani karena membaca merupakan salah satu komponen dalam hal kemampuan membaca untuk setiap peserta didik. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardiyati pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kemampuan dalam hal membaca harus diterapkan ketika anak masih kecil. Karena membaca adalah prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, peneliti memilih media pembelajaran yang dianggap mampu untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan, yaitu media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya, yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint. Yang kedua, bagaimana kelayakan dari media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, bagaimana respon siswa terhadap media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint. Yang keempat, bagaimana peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media audiovisual yang dikembangkan. Kemudian, tujuan dari penelitian ini berdasarkan 1. Proses pengembangan media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint. Yang kedua, kelayakan media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint menurut para ahli dan praktisi. Ketiga, respon siswa terhadap media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint. Yang keempat, peningkatan kemampuan membaca permulaan dengan menggunakan media audiovisual yang dikembangkan. Kajian teori dari penelitian ini adalah yang pertama, media audiovisual. Menurut Sanjaya, pada tahun 2020 menyatakan bahwa media audiovisual adalah media yang memiliki komponen suara dan komponen gambar yang harus terlihat, misalnya seperti video, slide, dan suara. Yang kedua ada kalimat tanya. Menurut Pandean dan Ratulangi,
pada tahun 2018 menyatakan bahwa kalimatannya adalah kalimat yang pada dasarnya menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban. Yang ketiga ada metode SAS. Menurut Wardiati pada tahun 2019 menyatakan bahwa struktural analitik sintetik atau biasa disingkat dengan SAS merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mempelajari cara membaca dan menulis permulaan. Kajian teori yang keempat ada PowerPoint. Menurut Motoharo, pada tahun 2019 menyatakan bahwa PowerPoint adalah media presentasi atau suatu strategi yang digunakan untuk menyajikan dan menampilkan semua yang dirangkum dan dijadikan beberapa slide. Sehingga individu yang mendengarkan bisa lebih memahami melalui persepsi yang terangkum dalam slide, baik sebagai pesan suara, gambar, film, maupun ilustrasi. Yang kelima ada membaca permulaan. Menurut Suhami dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa membaca permulaan merupakan salah satu tahapan membaca yang harus dikuasai oleh siswa di tingkat sekolah dasar kelas 1 dan 2. Yang dimana siswa seluruhnya mampu memiliki pemahaman mengenali huruf, suku kata, dan kalimat sebagai alasan untuk mencapai tahapan membaca berikutnya. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, tahun 2018, metode penelitian R&D merupakan cara ilmiah untuk meneliti, merancang, mengembangkan, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Adapun subjek dan lokasi penelitian dalam penelitian ini, yaitu subjek penelitian ada dua, yaitu uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Di uji coba terbatas ada 31 siswa di kelas 2B, sedangkan untuk uji coba lebih luas sebanyak 40 siswa di kelas 2A. Untuk lokasi penelitian itu sendiri dilakukan di SDN Negeri Jatisari, Jalan Cimuncang, Kelurahan Manggahang, Kecamatan Balaendah, Kabupaten Bandung. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan 4 tahapan. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, dan yang keempat tes. Tes itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pre-test dan post-test. Setelah diperoleh data, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif di sini saya gunakan untuk mendeskripsikan hasil data yang telah diperoleh. Sedangkan kuantitatif saya menggunakan aplikasi SPSS versi 24 sebagai bantuan saya untuk mengolah data. Selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Yang pertama ada proses dan hasil pengembangan media audiovisual. Dalam tahapan ini peneliti melakukan 6 tahapan. Yang pertama ada studi pendahuluan. Yang kedua ada proses pengembangan produk. Yang ketiga ada validasi produk. Yang keempat ada uji coba terbatas. Yang kelima ada revisi. Dan yang keenam ada uji coba lebih luas. Keenam tahapan tersebut termasuk dalam tahapan Book and Goal. Hanya saja penelitian ini tidak seluruhnya mengikuti tahapan Book and Goal, hanya beberapa saja karena mengikuti kebutuhan dalam penelitian ini. Pertama tadi tahapan studi pendahuluan. Dalam studi pendahuluan ini peneliti melakukan kajian literatur dan kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan yang peneliti temukan yaitu masih banyak siswa kelas rendah maupun kelas tinggi yang kesulitan dalam membaca. Nah, setelah itu peneliti melakukan kajian literatur tentang
penelitian yang sudah dilakukan tentang kesulitan membaca maupun media pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi kesulitan membaca tersebut. Setelah studi pendahuluan, peneliti langsung merancang atau memproses pengembangan produk yang akan digunakan ketika penelitian nanti. Setelah produk dihasilkan, kemudian divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli, yaitu ada ahli media, ahli materi, dan praktisi. Praktisi di sini yaitu guru. Selanjutnya, setelah penilaian atau validasi produk dinyatakan sangat layak untuk digunakan, kemudian produk tersebut diuji cobakan pada uji coba terbatas. Setelah itu, peneliti merevisi produk sebelum selanjutnya dilanjutkan kepada uji coba lebih luas. Selanjutnya yaitu tampilan dari media audiovisual yang telah dirancang oleh peneliti. Yang pertama ada gambar dari tampilan awal audiovisual. Selanjutnya ada tampilan PowerPoint dengan materi kalimatnya. Lalu ada penggunaan metode SAS pada audiovisual. Selanjutnya yaitu ada penayangan audiovisual berbantuan PowerPoint. Untuk hasil penelitian yang selanjutnya yaitu tentang kelayakan media audiovisual. Dapat dilihat dalam grafik dari hasil penelitian validasi oleh 4 validator. Yang pertama ada ahli media, yang kedua ada ahli materi, yang ketiga praktisi 1, dan yang keempat praktisi 2. Praktisi di sini yaitu guru kelas 2. Untuk penilaian oleh ahli media yaitu sebesar 95%. Dapat kita lihat dalam tabel kriteria validasi produk. Menurut Sudaryono, tahun 2013 rentak nilai 90% ini termasuk ke dalam kategori sangat layak. Sehingga hasil dari ahli media yaitu sangat layak dengan nilai sebesar 95%. Selanjutnya untuk penilaian ahli materi, dapat dilihat ahli materi sebesar 98,3%. Nah, dapat dilihat dari tabel kriteria nilai 98,3% ini termasuk ke dalam kategori sangat layak. Selanjutnya yaitu praktisi 1. Dapat dilihat penilaian hasil oleh praktisi 1 yaitu 87,5%. Maka dapat dikategorikan dalam kriteria sangat layak. Yang terakhir ada validasi oleh praktisi 2 yaitu sebesar 95%. Nah, validasi tersebut termasuk ke dalam kriteria sangat layak karena berada pada rentak nilai 81% sampai 100%. Sehingga hasil penilaian dari praktisi yaitu sangat layak. Begitu juga oleh ahli media dan ahli materi termasuk ke dalam kategori sangat layak. Hasil penelitian yang selanjutnya yaitu tentang respon siswa terhadap media audiovisual. Untuk respon siswa yang pertama yaitu dengan pemberian angket kepada siswa. Dilihat dari presentase hasil angket pada uji terbatas, nilai respon siswa terhadap media audiovisual ini sebesar 97,4%. Maka dapat dikategorikan kepada nilai kriteria sangat baik karena berada di rentak nilai 81 sampai 100%. Hal ini menurut Ari Kunto dan Cepi pada tahun 2010. Nah, selanjutnya yaitu ada di uji luas. Hasil angket di uji luas yaitu sebesar 97,5%. Nah, sama halnya dengan uji terbatas, uji luas juga berada di kriteria sangat baik.
Nah, maka dapat dilihat dalam rata-rata persentase angket respon siswa dari uji terbatas dan uji luas, rata-ratanya sebesar 97,4%. Maka hasil angket respon siswa berada di kategori sangat baik. Yang selanjutnya adalah hasil dari observasi siswa. Nah, dapat dilihat dari hasil keseluruhan presentasi observasi uji terbatas yaitu sebesar 95,7%, sedangkan untuk uji luas yaitu 95,6%. Nilai keduanya berada pada kriteria sangat baik karena berada di rentang nilai 81 sampai 100%. Maka rata-rata hasil observasi yang dihasilkan yaitu sebesar 95,6%. Sehingga hasil rata-rata ini berada pada kategori sangat baik. Untuk hasil penelitian yang terakhir yaitu tentang peningkatan kemampuan membaca permulaan. Untuk mengetahui adakah peningkatan dalam kemampuan membaca, peneliti menguji dengan uji N-Gen. Nah, peneliti melakukan uji N-Gen pada nilai pretest dan posttest. Nah, dilihat dari grafik di gambar, kita bisa melihat untuk uji coba terbatas, nilai uji N-Gen yaitu sebesar 0,48%. Nah, uji terbatas itu jumlah siswa sebanyak 31 siswa, nilai pretest yaitu sebesar 61,9, nilai posttest 80,8, dan nilai N-Gen 0,48, nilai N-Gen persennya yaitu 48%, sehingga kriteria penilaian untuk uji N-Gen pada uji terbatas yaitu dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk hasil N-Gen pada uji coba lebih luas dapat dilihat sebesar 0,51. Nah, di uji luas ini jumlah siswa sebanyak 40 siswa, nilai pretest sebanyak 61,8 dan nilai posttest yaitu 81,5, sehingga nilai N-Gen yaitu 0,51. Nilai N-Gen persennya yaitu 51%, sehingga kriteria penilaian N-Gen pada uji luas yaitu dalam kategori sedang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, media yang dihasilkan pada proses pengembangan media yaitu ada media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Yang kedua yaitu penilaian dari media dinyatakan sangat layak berdasarkan penilaian ahli dengan persentase sebesar 93,3%. Yang selanjutnya yaitu respon siswa terhadap media yang digunakan, termasuk pada kategori sangat baik dengan presentase angket sebesar 97,4% dan observasi sebesar 95,6%. Selanjutnya yaitu kemampuan membaca permulaan meningkat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai sebelum tes dan sesudah tes pada N-Gen persen uji terbatas, sehingga dapat disimpulkan media audiovisual menggunakan metode SAS berbantuan PowerPoint dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.